Bab 1150, Binatang. Panti Asuhan Distrik Springfield. Di pintu gerbang, sebuah mobil BMW X3 baru memimpin jalan dan langsung memblokir pintu gerbang. Di belakang BMW itu, 5 van mewah juga berhenti dan menunggu dengan mesin dimatikan. Tidak kurang dari 30 orang berdiri di halaman saat ini, dan Vincent ada di antara mereka. Catherine dan 2 perawat bersembunyi di ruang kelas bersama semua anak. Melinda, di sisi lain, berdiri di depan pintu, menghalangi pintu dengan tangan terentang. Bu Lopez, jangan takut. Aku tidak akan menyerang anak-anak itu. Vincent memegang beberapa ponsel di tangannya dan mencibir. Ponsel Catherine, Melinda, dan yang lainnya telah disita olehnya. Itu dilakukan Vincent hanya untuk berjaga-jaga agar Catherine tidak melapor ke Sean. Vincent berpikir, jika Sean tahu bahwa dia telah membawa begitu banyak orang, dia akan terlalu takut untuk datang. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memberi Catherine kesempatan untuk memberitahu berita tersebut kepada Sean. Vincent, aku tidak menyangka kamu akan seperti ini. Wajah Melinda menjadi pucat karena marah. Dia menunjuk ke arah Vincent dan menggertakkan giginya. Hehe, bukankah aku menjadi seperti ini berkat kamu? Dengan cibiran di wajahnya, Vincent berkata seperti itu kepada Melinda. Kamu bajingan! Mereka semua dididik oleh Ibu Lopez. Kenapa Kak Sean begitu baik? Bagaimana kamu bisa menyalahkan Ibu Lopez kalau kamu ingin mengambil jalan yang salah? Catherine berdiri di depan jendela rumah dan meneriaki Vincent. Tutup mulutmu! Apa kamu cari mati? Vincent mendengkus dingin dan berjalan menuju ruang kelas. Semua anak sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernapas. Mereka dengan cepat menyusut di sudut. Casey, jangan bicara. Melinda buru-buru mengulurkan tangannya, menarik tirai dari dalam dan menutup jendela. Sekali lagi kalian bicara omong kosong. Jangan salahkan aku kalau menyerang kalian. Vincent mendengkus dingin dan mengancam Catherine yang berada di dalam ruang itu. Demi keselamatan anak-anak, Catherine hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan diri. Kak Vincent, bukankah menurutmu anak-anak ini adalah aset yang berharga? Tiba-tiba, seorang pemuda dengan kepala gundul tersenyum dan menatap Vincent. Apa maksudmu? Hanya barang-barang yang merugi ini, apa masih bisa dianggap kekayaan? Vincent cemberut. Mungkin hanya Melinda yang mau menerima anak-anak ini. Hehe, aku punya teman yang punya 5 atau 6 anak di bawah komandonya. Kalau kamu mematahkan kaki mereka dan melemparkan mereka ke jalan untuk mengemis, kamu bisa mengumpulkan ratusan juta setahun. Pria muda botak itu berkata sambil tersenyum lagi. Kamu bisa melakukan itu? Mendengar ini, Vincent langsung tergoda dan mau tidak mau menggosok telapak tangannya. Vincent, dasar bajingan! Jangan lupa, kamu juga besar di sini. Ketika Melinda mendengar ini, matanya tiba-tiba membelalak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana mereka yang tidak bermoral itu menindas anak-anak itu? Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendirikan panti asuhan semacam itu untuk mengadopsi anak-anak yang ditinggalkan atau tidak diinginkan itu. Dan anak-anak ini adalah batas dasarnya. Tidak peduli bagaimana Vincent berperilaku, Melinda bisa menanggungnya. Namun, Vincent ingin memanfaatkan dengan anak-anak ini, dan Melinda benar-benar tidak dapat menoleransinya. Ada apa denganmu? Betapa hebatnya kamu menyimpan semua makanan dan pengeluaranmu untuk mensubsidi hewan-hewan kecil ini. Bisakah aku membawa mereka keluar untuk menghasilkan uang dan membaginya denganmu ketika aku kembali? Vincent mengerutkan kening dan mencibir kepada Melinda. Saat ini,
Melinda benar-benar dingin dan bahkan tidak ingin mengatakan apapun. Ibu Lopez, lihat pakaian di tubuhmu. Baju itu sudah dijahit dan ditambal selama 3 tahun. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku pasti akan membiarkan kamu menjalani kehidupan yang baik tanpa perlu mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Vincent melirik Melinda dan berkata sambil mencibir. Dasar keparat! Kamu, Vincent, adalah binatang buas! Melinda menunjuk Vincent. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Seketika Vincent menjadi marah. Dia maju selangkah dan menampar wajah Melinda. Plak! Suara tamparan yang sangat tajam bergema di antara penonton. Di dalam ruangan, Catherine ingin membuka pintu dengan marah, tetapi dihentikan oleh 2 perawat lainnya. Ada puluhan orang bersama Vincent di luar, lantas kenapa jika Catherine keluar? Namun, meskipun Melinda ditampar oleh Vincent, dia tetap melindungi kusen pintu dengan kedua tangannya, mencegah Vincent masuk. Wanita tua sialan! Aku pikir kamu benar-benar tidak layak hidup enak. Vincent mengutuk dengan marah, lalu mengangkat telapak tangannya ke arah Melinda. Puluhan anak muda lainnya menyaksikan adegan ini dengan geli. Wush! Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Plak! Detik berikutnya, tamparan tajam lainnya bergema di telinga semua orang. Hanya dengan mendengar suaranya saja, orang bisa mengetahui betapa kerasnya tamparan itu. Brak! Catherine tidak bisa menahan diri lagi. Dia membuka pintu, menggertakkan giginya, dan hendak bergegas maju. Tidak mungkin dia membiarkan Vincent menggertak Melinda. Namun di detik berikutnya, mata Catherine tiba-tiba terbelalak. Itu karena dia melihat Sean. Saat ini, Sean baru saja menarik telapak tangannya dan berdiri di samping Melinda. Adapun Vincent, dia menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah, dan terpukul untuk sementara waktu. Dia bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baru saja, jelas-jelas dia mengangkat tangannya untuk memukul Melinda. Tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan tamparan di wajahnya. Kak! Ketika Catherine melihat Sean, dia bahkan makin khawatir dan tanpa sadar melangkah keluar. Kembali. Sean agak mengernyit, menyebabkan Catherine berhenti dengan cepat karena ketakutan. Baru pada saat inilah Vincent dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Sean, kamu sesungguhnya berani datang? Vincent menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk Sean dengan tangan lainnya sambil mengutuknya. Bu Lopez, Anda juga masuk saja. Sean dengan lembut menggandeng Melinda bahkan tanpa melihat Vincent. Jejak tamparan di wajah Melinda pun diperhatikan oleh Sean. Sean, mereka begitu banyak. Ayo kita panggil polisi. Mata Melinda juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, Anda masuk saja dulu. Sean menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mendorong Melinda ke dalam ruangan dan menutup pintunya. Setelah melakukan semua ini, Sean berbalik dan menatap Vincent. Aku menyukai orang yang patuh. Tapi, kamu sepertinya tidak ingat apa yang aku katakan. Sambil berkata, Sean dengan lembut menggulung lengan bajunya. Nada dan ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali Vincent dan orang-orang itu tidak ada artinya di matanya. Bab 1151, melawan kekerasan dengan kekerasan. Sikap Sean tentu saja membuat Vincent seketika marah. Apa katamu? Apa kamu ingin aku patuh? Kamu pikir kamu ini siapa?
biar aku memberitahumu. Bahkan kalau aku tidak mengembalikan barang-barang itu, kamu harus meninggalkan kakimu di sini hari ini. Mata Vincent bersinar dengan dingin. Pada saat ini, Sean sudah menggulung kedua lengan bajunya. Kamu tidak mau mendengarkan. Apa kamu ingin aku menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sean melangkah maju. Persetan denganmu. Hari ini, Vincent tidak takut sama sekali. Dia membawa puluhan orang hari ini. Apa dia masih tidak bisa membunuh Sean yang sendirian? Yang lain juga memiliki pemikiran yang sama dengan Vincent. Sean sendirian saja. Mereka benar-benar menganggap remeh Sean. Puluhan anak muda itu bergegas ke arah Sean dalam gerombolan. Mundur! Tiba-tiba, terdengar teriakan keras di belakang semua orang. Para pemuda di belakang tanpa sadar berhenti dan menoleh ke belakang. Bu! Tinju besi menghantam di depan mereka, menjatuhkan mereka dalam sekejap. Dengan keahlian Theo, mudah untuk menangani anak-anak muda ini. Sean juga tidak diam saja. Awalnya, dia menganggap mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti Vincent ini tidak diperlukan. Namun, melihat Vincent sangat menindas Melinda, akan sulit baginya untuk meredakan amarahnya jika dia tidak melakukannya sendiri. Persetan dengannya! Persetan dengannya! Vincent belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia tidak akan pernah mengerti betapa mengerikannya kekuatan tempur Sean dan Theo. Mereka pernah mengenakan seragam militer dan pergi berperang untuk membunuh musuh. Mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan bertempur di semua pertempuran mereka. Bahkan jika dia melepas seragam militer itu untuk sementara sekarang, kekuatan yang ditempa oleh tubuh kokoh itu masih ada. Bu! Dengan Theo di belakang dan Sean di depan, keduanya menjatuhkan para pemuda itu satu demi satu. Jumlah orang di pihak Vincent lebih dari 10 kali lipat dari mereka berdua. Namun, Sean dan Theo memberi orang perasaan bahwa mereka berdua mengepung puluhan pemuda ini. Setiap kali keduanya bergerak, satu orang pasti jatuh. Lebih dari puluhan orang mengepung Sean, tetapi Sean menampar 3 orang dengan satu tamparan, lalu menampar anak muda yang tersisa dengan tamparan lainnya. Sean terlihat menjatuhkan seseorang semudah memotong melon dan sayuran. Seorang pemuda menyelinap dari belakang dan meninju Sean. Sean terlihat menjatuhkan seseorang semudah memotong melon dan sayuran. Seorang pemuda menyelinap dari belakang dan meninju Sean. Wush! Namun, Sean tiba-tiba berbalik seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya dan menampar lagi. Plak! Tamparan ini adalah tamparan kuat. Tubuh pemuda itu terbang ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sial! Yang lain berseru dan langsung berdiri di tempat. Vincent tertegun, dan Catherine, Melinda, dan yang lainnya di ruangan itu juga terkejut. Kekuatan bertarung Sean begitu kuat. Terakhir kali Vincent membawa 4 orang, mereka tidak terlalu terkejut bahwa Sean bisa menyelesaikannya. Bagaimanapun, Sean dibesarkan di Angkatan Darat di Barat Laut, jadi dia pasti akan jauh lebih baik dari orang biasa. Namun, hari ini, Vincent membawa lebih dari 30 orang. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, mereka bahkan gagal menyentuh pakaian Sean. Kekuatan Sean benar-benar mengejutkan mereka. Kamu! Vincent menunjuk ke arah Sean, matanya penuh kengerian. Para pemuda yang tersisa ditangani dengan cepat satu persatu oleh Theo. Aku apa? Sean berjalan perlahan menuju Vincent dengan tangan di belakang punggungnya. Mata Vincent membelalak dan dia terus mundur. Awalnya dia berpikir bahwa dengan membawa begitu banyak orang ke sini hari ini,
dia pasti akan dapat menangkap Sean. Hasilnya tidak terduga. Alih-alih menangkap Sean, dia malah mengenai laras senjata Sean. Tanpa dibesarkan oleh Bu Lopez, kamu akan mati kelaparan di jalanan. Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu malah bertarung. Mata Sean tampak dingin dan dia menampar. Plak! Vincent ditampar ke belakang beberapa langkah dan membentur dinding dengan keras. Ada rasa sakit yang tajam di wajah dan kepalanya. Kamu bisa menindas orang yang telah membesarkanmu selama 10 tahun. Ini namanya pemberontakan besar. Plak! Sebelum Vincent sempat mengatur napas, Sean menamparnya lagi. Aku sudah memberitahumu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Ini melunjak. Setelah mengatakan itu, tamparan lain terdengar. 3 tamparan berturut-turut mengejutkan kepala Vincent, menyebabkan mimisan mengalir deras. Kali ini, Melinda menyaksikan tanpa daya dan tidak pernah keluar untuk menghentikannya. Di masa lalu, dia masih mengakui Vincent sebagai anak di dalam hatinya, jadi dia bisa menahan diri sebisa mungkin. Namun sekarang, dia telah sepenuhnya melihat sifat asli Vincent. Apa salah? Sean menarik telapak tangannya dan bertanya dengan pelan. Salah. Vincent mengangguk berulang kali. Itu disebut patuh. Kamu tahu kesalahanmu, tetapi kamu tidak mengubahnya. Sean menatap Vincent, matanya masih dingin. Vincent menggertakkan giginya. Ada kilatan kekejaman yang terlintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Namun, kekejaman ini tertangkap dengan tajam oleh Sean. Diberitahu berulang kali, tetapi tidak pernah berubah. Kalau begitu, tidak perlu mengubahnya. Setelah Sean selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju ke ruangan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Theo segera melangkah maju dan meraih kerah baju Vincent. Apa yang kamu lakukan? Sean, kamu tidak bisa menyerangku. Kalau kamu berani menyerangku, kamu pasti akan membayar harganya. Vincent tertegun sejenak dan berteriak dengan keras ke arah Sean. Namun, Sean terus berjalan dan sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Kalau kamu berani menyerangku, bosku akan membalaskan dendamku. Dan panti asuhan ini juga akan diratakan. Kamu percaya atau tidak? Vincent berteriak kepada Sean lagi. Kali ini, dia berhasil. Sean agak mengernyit dan berhenti. Kamu memang mengingatkanku. Sean berbalik perlahan dan menatap Vincent. Bagaimanapun, Vincent ini hanyalah seorang pemuda kelas teri, dan memang ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Jika tidak ditangani dengan menyeluruh, itu adalah potensi bahaya keamanan. Mereka mungkin saja datang untuk berurusan dengan Melinda dan yang lainnya kapan saja. Tidak masalah jika Sean berada di ibu kota selatan. Tetapi jika tidak, bukankah Melinda dan yang lainnya akan dirundung oleh mereka? Kalau begitu, aku akan membereskannya hari ini. Setelah selesai berbicara, Sean perlahan berjalan keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Vincent berteriak kepada Sean lagi. Lepaskan dia! Kamu bisa memanggil sebanyak mungkin orang yang kamu kenal. Kebetulan hari ini aku bebas, jadi sebaiknya kita selesaikan bersama. Sean menjawab, tetapi tidak menoleh ke belakang. Theo berhenti, lalu melepaskan Vincent. Dia lalu mengambil kursi dan mengikuti Sean keluar. Bu? Kursi itu ditempatkan di gerbang panti asuhan, dan Sean duduk di kursi itu. 2 satpam di gerbang memberi pandangan takut-takut ke arah Sean. Kalian tidak bisa berkelahi.
Apa kalian tidak bisa memanggil polisi? Apa gunanya kalian di sini? Sean melirik mereka berdua dan bertanya dengan pelan. Kedua satpam itu tersipu, menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Masih belum pergi? Theo juga memarahi mereka berdua. Kedua satpam itu langsung berlari keluar dari pos satpam dan meninggalkan panti asuhan. Bab 1152, lebih banyak orang. Vincent dan yang lainnya pun bangkit dari tanah saat ini dan berlari keluar satu demi satu. Tunggu saja aku. Sean, aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Jangan panggil aku Vincent. Vincent menggertakkan gigi dan mengutuk. Dia hendak membuka pintu BMW. Kalau aku tak salah ingat, mobil ini dibeli dengan perbekalanku. Sean mengorek telinganya dan bertanya dengan pelan. Lantas? Vincent terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menggertakkan gigi dan berkata, Mobil itu milikku. Sentuh mobil itu dan aku akan membunuhmu. Sean perlahan mengangkat kepalanya, menatap Vincent dengan tatapan dingin. Kamu? Oke. Tunggu saja aku. Pada akhirnya, Vincent tidak berani mengemudikan mobil itu, tetapi masuk ke dalam mobil van mewah di sebelahnya. Namun sebelum pergi, dia tetap mengucapkan kata-kata kasar. Beberapa van itu dengan cepat melaju pergi. Sean pun duduk di tengah gerbang. Jenderal, orang-orang di dunia ini menarik juga. Theo berdiri di samping tanpa merasa gugup sama sekali. Mereka terbiasa melihat nyawa dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jika hal sekecil itu dapat memengaruhi emosi mereka, maka kehidupan militer mereka akan sia-sia. Bagus untuk melatih tanganmu sebelumnya. Sean juga tidak menanggapi Vincent dengan serius. Musuh? Akan bagus jika kamu mengalahkannya. Kak, Bu Lopez memintaku untuk memberitahumu agar membawa anak-anak itu pergi. Pada saat ini, Catherine berlari dan berkata kepada Sean, Pergi? Kalian akan pergi kemana? Sean agak mengernyit setelah mendengar ini. Pergilah, bagaimanapun, tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Bu Lopez tidak ingin kamu terus bertengkar dengan Vincent. Catherine menggigit bibirnya. Dia tidak tahu kemana mereka bisa pergi. Namun, dalam menghadapi Vincent yang tidak mampu mereka menyinggung, tidak bisakah mereka bersembunyi? Tetaplah di sini. Adikku, aku bisa melindungi kalian. Sean menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Kak, kamu tidak tahu betapa kejamnya Vincent dan yang lainnya. Aku pernah melihatnya berkelahi dengan orang lain. Ada banyak orang di kedua pihak dengan pisau di tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat melawan mereka. Ada begitu banyak orang. Mata Catherine tetap penuh kekhawatiran. Baru saja, dia memang melihat betapa kuatnya Sean dan Theo. Namun, sang pahlawan tidak akan mampu melawan orang banyak. Vincent adalah seorang preman. Dia mengenal banyak preman lain. Konon bahwa dia bahkan mengikuti seorang bos dari pasukan mafia. Jika Sean bisa bertarung lagi, berapa banyak orang yang bisa dia kalahkan? Bagaimana dia akan bertarung jika ada ratusan orang bersenjatakan pisau, senjata, dan tongkat? Patuhlah dan kembali. Sean tidak ingin banyak bicara. Jadi dia membujuk Catherine lagi. Kak! Catherine berteriak kepada Sean. Dia bahkan agak marah, dengan mulut kecilnya mengerucut, dan matanya juga kemerahan. Gadis bodoh. Mereka sangat banyak, Kak. Apa tidak ada orang lain di sekitar yang bisa membantumu?
Sean mengulurkan tangannya, meremas wajah mungil Catherine, menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Catherine menoleh untuk melihat Theo, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Hanya ada Theo. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu tahu apa pekerjaanku, kan? Sean perlahan mendongakkan kepalanya dan melihat ke kejauhan. Aku tahu. Kakakku adalah seorang prajurit yang membela negara kita. Catherine segera mengangguk dan berkata dengan sangat serius. 2 tahun lalu, aku, Sean, membawa saudara-saudara seperjuanganku bersamaku dan berdiri di depan gerbang negara, menjaga ribuan kilometer gunung dan sungai. Hari ini, kalau aku tidak bisa menjaga panti asuhan yang telah membesarkan saya selama 10 tahun, apa yang bisa aku katakan mengenai melindungi negaraku? Sean perlahan menarik pandangannya dan menatap Catherine. Catherine menatap mata Sean. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Sean, mulutnya bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu harus percaya pada kakakmu. Theo yang berdiri di samping Sean pun menyarankan. Mempercayaimu seperti dulu waktu kita masih anak-anak. Catherine terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berkedip dan berkata, Haha, tentu saja. Sean tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Catherine tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk dengan berat. Tutup pintunya dan tarik tirainya. Keluarlah saat aku memanggil kalian. Sean menyentuh kepala Catherine lagi dan berkata dengan lembut. Baiklah. Catherine melangkah maju untuk memeluk Sean, lalu berbalik dan memasuki panti asuhan. Pintu pun perlahan tertutup. Sean dan Theo masih menunggu dengan tenang. Waktu berlalu. Hampir sekitar 20 menit berlalu. Bram. Bunyi mesin mobil yang cepat datang dari jauh dan dekat. Hei, pertempurannya benar-benar tidak kecil. Theo mendongak dan langsung tertawa. Memang kali ini orang-orang yang dibawa oleh Vincent benar-benar meningkat beberapa level. 2 Toyota Domineering hitam cerah, 3 Land Cruiser, diikuti oleh 10 Range Rover. Seret. Lebih dari belasan mobil, dengan tujuan yang sangat jelas, berhenti di depan gerbang panti asuhan. Segera setelah itu, pintu-pintu mobil terbuka, dan satu demi satu pria kuat berbaju hitam melompat turun dari mobil. Mengesampingkan mereka yang kelebihan muatan atau tidak, ratusan orang sesungguhnya turun dari puluhan mobil ini. Di antara mereka, ada 30 atau 50 orang, semuanya dengan kepala gundul dan mengenakan rompi hitam. Tato di lengan atas sangat menarik perhatian. Hanya dengan melihatnya saja, sudah bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia hitam. Dari jarak agak jauh, gelombang keganasan mengalir ke wajahnya. Segera setelah itu, bagasi lebih dari puluhan mobil itu dibuka, dan semua orang melangkah maju untuk mengambil barang mereka tanpa tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, ratusan orang itu memegang senjata di tangan mereka. Ada tongkat besi dan parang. Dengan senjata, orang-orang ini kelihatan lebih sangar. Ada darah di wajah Vincent dan dia tidak repot-repot menyekanya. Dia pun mengambil parang. Harus dikatakan bahwa Vincent memang agak mampu setelah bertahun-tahun bergaul di jalanan. Memanggil begitu banyak orang kapan saja memang bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Pantas saja Melinda dan Catherine begitu takut kepadanya. Namun, apa gunanya hal-hal ini di depan jenderal terhebat bintang 9 terhormat yang pernah memimpin jutaan pasukan? Mereka tidak lebih dari anak-anak. Sean, kamu masih belum melarikan diri. Kamu punya nyali. Vincent memegang parang, menunjuk ke arah Sean sambil berteriak.
Apa kamu sendirian saja bisa membuatku takut? Sean tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Vincent. Apa kamu benar-benar gila? Apa kamu buta? Apa kamu tidak bisa melihat berapa banyak orang yang saya bawa ke sini? Vincent menunjuk ke arah ratusan orang di belakangnya, wajahnya penuh kesombongan. Maksudmu, kamu punya banyak orang? Sean bersandar di sandaran kursi, memegang gunting kuku, dan memotong kukunya dengan santai. Ya, toh itu lebih dari kamu sendiri. Vincent mendengkus dingin dan hendak melangkah maju bersama anak-anak buahnya. Dia di sini. Ada lebih banyak orang dariku. Sean menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Vincent. Jenderal, orang-orang kita juga sudah tiba. Theo segera membungkuk dan mengatakan sesuatu kepada Sean. Bram. Begitu Theo selesai berkata, deru mesin yang menusuk datang dari jauh lagi. Segera setelah itu, terdengar semburan gelombang suara pedal gas diinjak, menyapu dari segala arah.